Selanjutnya pemirsa, Yayasan Buddha Seci Indonesia bagikan 325 bantuan bagi korban banjir di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Bantuan ini diperuntukkan bagi Kampung Cikoneng dan Begok yang berada tidak jauh dari aliran sungai. Untuk mengetahui kondisi di sana, sudah ada reporter kami Akbar Ramadan dan juru kamera Yudi Rahman. Silakan Akbar dengan laporan Anda. Baik, benar sekali Lintang dan juga pemirsa. Tadi pagi Yayasan Buddha Seci Indonesia membagikan 325 bantuan berupa karpet, selimut, kelambu, ada juga beras untuk membantu para korban banjir yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2025 di Serang, Banten, tepatnya di Kecamatan Padarincang, Desa Citasuk, dan ada 2 desa yang dibagikan oleh bantuan oleh Yayasan Buddha Seci, yaitu Desa Cikoneng dan juga Desa Begok. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi desa yang terdampak banjir pada tanggal 6 Maret 2025, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah warga begitu yang terdampak banjir. Jika bisa saya gambarkan pemirsa, ini merupakan kali yang membawa sejumlah material dari gunung yang warga biasa menyebutnya Gunung Watu begitu ya. Dimana jika digambarkan kali ini tadinya menurut informasi warga ini memiliki lebar seluas 4 meter dan memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Namun ketika banjir itu datang membawa sejumlah material, bisa dibayangkan ini tanggul yang berada di sini tadinya tertutup oleh batu dan juga material yang ada di sini. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi waktu kejadian tersebut, saya akan berbincang dengan salah satu korban banjir yang kebetulan ini merupakan salah satu rumahnya yang juga terendam oleh sejumlah material. Mas Agus, boleh kami berbincang sebentar, Mas Agus? Mas Agus, bisa diceritakan pertama kali begitu ya, pertama kali bagaimana kondisi banjir itu datang pada tanggal 6 Maret 2025? Sekitar jam 12 air itu sudah lumayan, sekitar jam 12, terus jam 1 mulai besar lagi, jam setengah 2 kita itu udah besar, jadi si air itu udah benar-benar masuk ke dalam rumah gitu. Bagaimana kondisi rumah saat ini, Mas Agus? Untuk masalah kondisi rumah saat ini ya lumayan parah, karena air itu saat ini benar-benar masuk ke dalam rumah. Jadi yang dulunya kali itu di bawah, sekarang adanya di atas. Gitu. Kapan akhirnya Mas Agus dan keluarga ini berpikir untuk melakukan pengungsian begitu, untuk menyelamatkan diri? Sekitar jam 2:30 kita itu mengungsi ke Masjid Begok yang ada di atas. Ini kan pastinya tentu sudah banyak sekali perhatian dari masyarakat. Ini juga ada perhatian dari Yayasan Buddha Seci. Tanggapannya terkait bantuan yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci? Ya, untuk bantuan dari Budaya Suci, kita sebagai keluarga ibu yang terkena terkait banjir, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya dan perhatiannya. Baik, terima kasih Mas Agus. Kita tentu semua berharap agar cepat direkondisi kembali, rumahnya direnovasi kembali, karena tadi juga saya melihat ada beberapa survei yang sudah dilakukan. Amin. Terima kasih Mas Agus. Pemirsa, tentu pembagian bantuan dan juga survei yang dilakukan oleh relawan Yayasan Buddha Seci ini tentu membangkitkan juga harapan dan semangat. Saya ingin bertanya lebih lanjut, apa maksud dan tujuan dalam membagikan bantuan ini? Sudah bersama kami juga relawan dari Yayasan Buddha Seci. Silakan bergabung Ibu Fiona. Ibu Fiona. Oke, sejak pagi tadi begitu ya, teman-teman dari relawan Buddha Seci ini membagikan sekitar 325 bantuan. Ini bermaksud untuk apa dan tujuannya untuk apa, Bu Fiona? Biar saya pegang saja. Oh ya, jadi tujuan kami hari ini adalah datang untuk membantu warga yang benar-benar terkena dampak dari banjir bandang ini. Jadi kami juga bermaksud bisa mengurangi penderitaan mereka ya, karena mereka itu banyak sekali itu harta bendanya itu ke bawah ya. Jadi lihat kondisi ini rumah juga mereka nggak bisa ke bawah apa-apa. Hanya bisa menyelamatkan diri aja saat itu. Saat ini jalinan jodoh dan bentuk bantuan yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci apa saja, Bu Fiona? Ya, jadi dari kemarin itu kami datang ke sini itu survei,
Begitu survei itu akhirnya kami bisa melihat bahwa sekira-kira bantuan yang dibutuhkan itu seperti apa ya. Jadi kami ada bawa sekitar 325 paket terdiri dari paket banjir, beras dan tikar serta ada kelambu juga ya untuk warga di sini. Bu Fiona, tadi teman-teman dari relawan juga melakukan survei ini kepada warga-warga yang terdampak banjir. Ini jika diketahui survei tersebut nantinya akan dilakukan tindak lanjutnya seperti apa Bu Fiona? Ya, di sini tadi kami survei itu beberapa rumah yang betul-betul kena dampaknya, rumah itu rusak, hancur ya. Jadi ke depannya itu rencana akan dilakukan renovasi dan akan ada normalisasi kali yang ada di samping rumah ini supaya airnya itu bisa mengalir jadi nggak terlalu melebar ke samping-samping yang lainnya. Baik, Ibu Fiona, tentu kita semua berharap agar rekondisi, agar kembali dilakukan pembenahan terkait dampak dari banjir 6 Maret lalu. Terima kasih Ibu Fiona dan juga teman-teman relawan Buda Suci. Baik pemirsa, memang diketahui sejak tanggal 6 Maret 2025 sejumlah daerah di Serang mengalami banjir besar begitu ya, banjir hebat yang juga menimpa beberapa desa yang ada di Kecamatan Padarincing. Jika bisa saya sebutkan, ada beberapa desa yang juga terdapat, yaitu di Desa Ciseke, Cikoneng, Sukamaju, dan juga Desa Begok. Dan di tempat saya berdiri saat ini itu di Desa Begok, ya beginilah situasinya, bagaimana pasca banjir ini menimpa Desa Begok sendiri dan akhirnya meninggalkan sejumlah material. Di mana menurut keterangan warga juga membutuhkan banyak bantuan, termasuk salah satu bantuannya adalah alat berat, di mana untuk menguruk kali, karena diketahui jika ini kali tidak kembali diuruk, nantinya ketika hujan besar ini dapat dipastikan ada kemungkinan banjir akan kembali melanda di Desa Begok. Dan dari informasi yang saya dapatkan juga, ini tentu harapan bantuan untuk para pengungsi di Desa Begok berupa sejumlah material bangunan yang rusak juga tentunya diharapkan untuk kembali direkondisi. Saya mengutip salah satu catatan dari Master Cheng Yen untuk merefleksikan bantuan yang dilakukan oleh Yayasan Buda Suci pada hari ini, di mana dengan memberikan lebih banyak cinta kasih dan mengucapkan lebih banyak kalimat penuh penghiburan, berarti telah menanamkan jalinan jodoh baik dalam hati orang. Kembali ke studio Lintang. Baik Akbar, terima kasih. Kita harapkan juga bantuan yang diberikan oleh Yayasan Buda Suci dapat bermanfaat bagi warga sekitar yang terdampak banjir bandang. Terima kasih Akbar dan juga Yudi Rahman melaporkan langsung dari Serang, Banten. Silahkan kembali bertugas teman-teman.